Saudara, sebuah batu berhala dari kafir Quraisy yang direbut oleh dia. Saya nggak percaya, kok bisa mencium batu menghapuskan dosa. A few moments later. Waktu saya ke Amerika pertama kali, dan saya cerita bahwa lihat cincin saya ini adalah serpihan Hajar al-Aswad. Dia senang sekali. Berapa harganya itu, Pak? Saya bilang, ini harganya 10 juta. Dia mau beli batu ini. Saya bilang, enggak saya jual. MU melawak dong. Saudara, sebuah batu berhala dari kafir Quraisy yang direbut oleh dia. Saya nggak percaya, kok bisa mencium batu menghapuskan dosa. Lihat cincin saya ini adalah serpihan Hajar al-Aswad. Nggak saya jual. Itu kan MU bodoh nih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu tiga? Ya umatnya jadi jahiliyah, sahabat. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang jahiliyah. Iya sahabat semuanya, kali ini kita akan dihibur dengan kejahiliaan seorang Sapiuddin Birahim. Dan juga ada satu orang yang katanya Islam berkomentar di channelnya si Sapiuddin Birahim ini, yang komentarnya itu seolah-olah membenarkan apa yang disampaikan oleh Sapiuddin Birahim dan mendukung sepenuhnya apa yang dikatakan oleh Sapiuddin Birahim, sahabat. Nah, pertama mari kita bahas dulu si Sapiuddinnya ya. Jadi ternyata si Sapiuddin Birahim ini selain anunya nggak bisa berdiri dan ditinggal oleh istri, selingkuh dengan Febri, mulut dan badannya bau babi. Ternyata dia juga seorang munafikun sejati, sahabat. Nah, fakta berikut akan menunjukkan kemunafikan seorang Sapiuddin Birahim. siapa yang menjilat batu hitam, dosa diampuni. Saudara, sebuah batu berhala dari kafir Quraisy yang direbut oleh dia. Saya nggak percaya, kok bisa mencium batu menghapuskan dosa. Apa benar batu itu bisa menebus dosa? Apakah benar batu itu dari langit, dulunya putih, lebih putih daripada susu, tetapi sekarang menjadi hitam gara-gara dosa manusia? Saya nggak percaya, kok bisa mencium batu menghapuskan dosa. Nah, di awal videonya ini dia menghujat dan menghina habis-habisan tentang batu Hajar Aswad, sahabat. Sebetulnya pembahasan Ka'bah, pembahasan batu Hajar Aswad ini sebetulnya adalah pembahasan yang sudah final ya, sahabat. Dalam setiap kali kesempatan berdebat, berdiskusi ataupun penjelasan dari para ulama-ulama Islam, ustadz-ustadzah kita, itu sudah selesai, sudah final. Termasuk hadis yang dia bacakan tadi, sahabat. Hadis itu juga sebetulnya didukung oleh hadis-hadis yang lain. Sahih dikisahkan bahwa sahabat Umar radhiyallahu anhu dikisahkan bahwa beliau datang mendekati Hajar Aswad, lalu dia menciumnya dan berkata, "Sesungguhnya aku tahu bahwa engkau ini batu yang tidak memberikan mudarat dan tidak pula mendatangkan manfaat. Jika aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan menciummu pula." Hadis riwayat Bukhari dari Abis bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Jadi mencium batu Hajar Aswad itu hanyalah salah satu bentuk ibadah, salah satu suri tauladan yang dicontohkan oleh Rasulullah.
Lalu mengampuni atau menghapuskan dosa-dosa itu, ibadah yang lain juga menghapuskan dosa. Bahkan ibadah di dalam Islam, sakit kalau kita sabar dalam sakit itu juga menggugurkan dosa. Nah, kalau kita lihat prosesi mencium benda-benda suci atau benda-benda yang dianggap agung di dalam satu agama ini, sahabat, itu ketiga agama baik Islam, Yahudi maupun Nasrani itu juga menciumi benda-benda yang dianggap suci atau agung sebagai bentuk penghormatan mereka. Di samping itu juga kalau dalam Islam merupakan ibadah, yang kemudian ibadah itu bisa menambah pahala atau mengurangi dosa. Dan yang berhak menambah dan mengurangi dosa itu ya bukan benda suci tadi, tapi adalah Allah. Nah, misalnya dalam kepercayaan Yahudi ya sahabat, dalam kepercayaan Yahudi atau Judaism, mereka juga ada haji yang disebut sebagai hak, yang mereka lakukan setiap 3 kali dalam setahun. Ya, bedanya dengan kita umat Islam ini, Yahudi melaksanakan ibadah haji itu ke Yerusalem, ya kita ke Mekah. Nah, hal yang sama sebetulnya juga dilakukan oleh kawan-kawan yang berkeyakinan Nasrani, sahabat, atau Kristen, bukan Oten ya. Bahwa mereka juga menciumi gambar-gambar, simbol-simbol atau patung-patung yang mereka anggap Al-Masih. Meskipun bentuknya berbeda dari satu negara dengan negara yang lain. Ya, tapi sesederhana apapun pemahaman yang sudah final ini, di kepalanya si Udin tetap saja belum final. Dan dia akan terus menghujat, sahabat. Nah, anehnya kemunafikan dia langsung nampak dalam satu video. Kan dia sangat membenci batu Hajar Aswad. Dia tidak percaya, tapi dia memakai cincin yang katanya itu adalah serpihan batu Hajar Aswad. Waktu saya ke Amerika pertama kali, dan saya cerita bahwa lihat cincin saya ini adalah serpihan Hajar al-Aswad. Dia senang sekali. Berapa harganya itu, Pak? Saya bilang, ini harganya 10 juta. Dia mau beli batu ini. Saya bilang, enggak saya jual. Saya MU ada. Sudah sejelas itu keoonan si Sapi Udin Birahim ini. Jelas sekali dia itu oon dan sedang berbohong gitu ya. Tapi masih ada aja orang yang mengikuti dan percaya, sahabat. Dan bahkan untuk menunjukkan bahwa mereka itu mendukung apa yang dilakukan si Sapi Udin Birahim ini, mereka sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya. Meskipun mereka tahu apa yang dilakukan Udin ini salah, tapi mereka benarkan juga. Maka mereka menyamar, sahabat. Dia menyamar seolah-olah menjadi seorang muslim. Nah, berikut komentarnya, sahabat. Assalamualaikum. Saya sebagai umat muslim membenarkan kata-kata Bapak ini. Kini saatnya umat muslim turut merubah hal-hal yang bengkok dalam tatanan beragama kita. Selamat berjuang Bapak Ibrahim. Kami yang muslim diam-diam ikut serta mendukung perjuangan 300 ayat itu. Demikian dari saya, wassalam. Astaga. Jadi Oten ini orang-orang tulul emang nekat ini, memang selain mereka oon nekat, mereka ini juga seorang Babi. Astaga. ya, perbuatan mereka itu sangat jahiliyah. Maka apa yang pantas penamaan untuk para Oten ini? Silakan Anda berkomentar di kolom komentar. Ya, kalau saya sebutkan pula di sini tambah HIV mereka nanti kan. Kan kasihan kali, sudahlah Oten HIV lagi. Oke lah sahabat semuanya, demikian video sapi yang bukan sapi ini. Sampai jumpa di video sapi tapi bukan sapi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya